siklus yang normal. Ya. Nah, bisa juga terjadi hasil dari pemeriksaan hormon progesteron itu ya, kita dapatkan kadarnya itu tinggi, akan tetapi ternyata di situ terjadi misdiagnosis, artinya di sini apa? Karena di sini terjadi kematian embrio dini atau early embryonic death ya, EED ya. Itu apabila umur CL itu ya, jadi kalau pada hewan betina itu terjadi kematian embrio dini. Kematian embrio dini ini biasanya terjadi karena progesteron yang dihasilkan oleh corpus luteum itu kurang mencukupi ya, kurang mendukung untuk terjadinya embrio itu berimplantasi. Artinya mukosa endometrium itu belum siap ya untuk menerima embrio itu melakukan implantasi, sehingga di sini embrionya akan mati ya. Nah, pada kejadian early embryonic death atau EED atau kematian embrio dini, di sini CL itu akan diperpanjang. Dia tidak akan terjadi regresi ya. Ya. Jadi endometrium itu tidak akan mengeluarkan PGF2 alfa, sehingga akan diperpanjang tanpa embrio tetap hidup. Makanya di sini susah dibedakan ya, artinya kita hasil pengukuran kita, pemeriksaan progesteron kita itu hasilnya tidak pada level basal, tapi masih bisa menghasilkan kadar yang tinggi antara 15 sampai 20%, sehingga akan menyebabkan terjadinya misdiagnosis. Nah, oleh karena itu pemeriksaan hormon progesteron untuk diagnosa kebuntingan ini dikatakan bahwa tidak bersifat akurat. Artinya akurasinya itu tidak 100% atau 95% seperti palpasi rektal tadi. Kalau palpasi rektal itu bisa dikatakan bersifat akurat, akurasinya bisa lebih dali atau sama dengan 95% tadi ya, tergantung dari sensitivitas dari praktisi masing-masing. Nah, untuk pemeriksaan progesteron ini kenapa tidak bersifat akurasinya tidak 100% untuk diagnosa sapi yang bunting, tapi 100% apabila sapi tersebut tidak bunting. Artinya kalau kita melakukan pemeriksaan progesteron pada sapi yang tidak bunting, itu pasti progesteronnya pada level basal, berarti 100% akurasinya. Tapi kalau memeriksa atau mendiagnosa untuk sapi yang bunting, akurasinya tidak bisa 100%. Karena apa? Yang pertama mungkin karena adanya corpus luteum yang diperpanjang, karena adanya kematian embrio dini. Ya. Yang kedua mungkin karena adanya piometra, sehingga corpus luteum yang dihasilkan itu corpus luteum persisten. Nah, corpus luteum persisten kan juga menghasilkan progesteron. Sehingga sapi yang mengalami piometra atau endometritis itu biasanya juga akan kita dapatkan kadar progesteronnya tinggi. Nah, oleh karena itu pemeriksaan progesteron untuk diagnosa kebuntingan pada sapi ini dikatakan akurasinya hanya 80 sampai 85% ya, artinya akurasinya tidak bisa 100% untuk diagnosa kebuntingan. Jadi ada false positif sebesar 10 sampai 15% atau 15 sampai 20% ya. Kalau 80 sampai 85 berarti false positifnya adalah 15 sampai 20% ya. Jadi yang bersifat akurat itu palpasi rektal. Sedangkan kalau pemeriksaan atau diagnosa kebuntingan dengan pemeriksaan progesteron ini bersifat apa? Bersifat sensitif. Artinya dia sedini mungkin bisa dilakukan pemeriksaan dengan pengukuran hormon progesteron ini, yaitu pada hari ke-22 sampai 24 hari setelah kawin. Kalau palpasi rektal kan kita belum bisa melakukan pemeriksaan dengan pada umur kebuntingan ini ya. Tapi kalau pada pemeriksaan hormon progesteron kita bisa melakukan sedini mungkin, artinya bersifat sensitif. Begitu pada ovarium itu ada CL, pasti di situ akan terjadi kenaikan kadar hormon progesteron. Akan tetapi akurasinya tidak 100% karena masih ada hal-hal yang menyebabkan progesteron itu tinggi, bukan karena adanya kebuntingan, mungkin karena adanya kematian embrio dini,
adanya biometra ya, atau adanya fase luteal yang diperpanjang. Misalnya pada kista luteal ya. Dan kista luteal itu juga begitu, bisa menyebabkan kadar progesteron tinggi apabila kita lakukan pemeriksaan. Oke, selanjutnya pada kuda. Pada kuda bisa kita lakukan pada diagnosa kebuntingan dini ya, kita bisa melakukan dengan pemeriksaan gabungan antara progesteron dan estrogen ya, karena estrogen ini juga begitu, sama dengan pada sapi, karena pada gelombang folikel itu ya, pada kuda bunting itu juga masih ada gelombang folikel, tapi tidak sampai 3 gelombang seperti pada sapi, sehingga bisa kita lakukan pemeriksaan gabungan antara progesteron dan estrogen untuk diagnosa kebuntingan dini. Pada umur kebuntingan 1,5 bulan, ya sekian kadarnya progesteron dan estrogen, kecermatannya 90%. Nah, samping itu juga kuda mempunyai hormon yang spesifik ya untuk pemeriksaan kebuntingan, yaitu dengan PMSG. Kemudian teknik pemeriksaannya, ya, untuk pemeriksaan hormon untuk diagnosa kebuntingan itu bisa kita lakukan. Tujuannya bisa bersifat kualitatif atau bisa bersifat kuantitatif. Kalau bersifat kuantitatif berarti kita bisa mengukur berapa kadar dari hormon yang kita periksa tersebut. Misalnya pemeriksaan hormon progesteron ini biasanya kita lakukan secara kuantitatif ya. Biasanya menggunakan dengan teknik pemeriksaan radioimunoisé atau RIA. Akan tapi karena RIA ini menggunakan bahan radioaktif ya untuk pelabelannya, sehingga sekarang sudah kita tinggalkan, kita beralih dengan teknik pemeriksaan menggunakan teknik ELISA ya, Enzyme Linked Immunosorbent Assay ya, dengan bahan menggunakan pelabelan dengan menggunakan enzim, lebih aman ya. Jadi di samping RIA ini menggunakan pelabelannya dengan radioaktif yang sangat berbahaya, radiasinya ya, juga harganya mahal, kitnya lebih mahal ya. Jadi kita kita beralih dengan menggunakan ELISA sekarang ya, lebih aman karena pelabelannya menggunakan enzim. Meskipun kitnya kita masih belum bisa memproduksi sendiri, masih import dari luar, sehingga biayanya juga masih mahal kalau dibandingkan dengan diagnosa kebuntingan secara teknik yang lain ya. Nah ini tadi ya, jadi pada sapi kita ambil sampelnya pada hari ke-22 sampai 24 ya, terjadi lebih banyak false positif dibandingkan dengan kalau lebih dari hari ke-22 sampai 24 ya, atau bunting yang sudah lanjut ya, karena tentunya hormon progesteronnya semakin tinggi kadarnya. Kecermatan diagnosanya ya, nah ini adalah 85 sampai 90 kalau ini menurut literatur yang lain ya, sehingga false positifnya adalah 10 sampai 15%. Untuk kecermatan pemeriksaan hewan yang tidak bunting adalah 100% karena sumber progesteron yang tinggi pada sapi yang tidak bunting hanya dihasilkan oleh korpus luteum yang normal yang terjadi regresi pada hari ke-17 siklus birahi. Perpanjangan masa hidup korpus luteum bisa terjadi karena kematian embrio dini. Ya. Jadi pada mamalia sampel untuk pemeriksaan kebuntingan dini ini hampir sama dengan sapi kecuali pada kuda ya, karena jadi pada kuda itu tidak diambil pada hari ke-22 sampai 24 hari setelah kawin, akan tapi pada hari ke-35 setelah kawin. Kenapa? Karena siklus birahi pada kuda adalah 35 hari. Ya, kecuali pada kuda. Oke. Nah, selain hormon progesteron, kita bisa juga melakukan diagnosa kebuntingan itu dengan pemeriksaan hormon estrogen. Ya. Nah, biasanya pemeriksaan hormon estrogen ini bisa kita periksa secara kualitatif atau secara kuantitatif. Tapi kalau pada sapi kita tidak menyarankan untuk pemeriksaan hormon estrogen ya, terutama estrogen sulfat, karena baru dikeluarkan pada umur 105 hari kebuntingan. Ya, jadi kadarnya itu baru meningkat pada umur 105 hari ya, jadi tidak efektif. Sehingga biasanya pemeriksaan hormon estrogen ini ya, karena pada sapi itu baru meningkat kadarnya pada umur sekian,
kita biasanya pemeriksaan hormon estrogen ini kita pakai untuk pemeriksaan guntingan pada kuda dan babi, ya. Kenapa? Karena pada hewan ini mempunyai 2 kali puncak, ya, yaitu pada hari ke-30 dan 110 hari pada masa keguntingan. Jenis hormon estrogen yang diperiksa adalah estron sulfat, estriol, dan estradiol 17 beta. Itu dari ke-37 kadarnya 95 pikogram per mililiter, ya. Nah, untuk pemeriksaan hormon estrogen ini, ya, maupun derivatnya ini, estron sulfat, estriol maupun estradiol 17 beta ini bisa kita lakukan selain secara kuantitatif dengan ELISA, misalnya bisa juga kita lakukan dengan cara kualitatif, ya. Jadi pemeriksaan estrogen secara kualitatif itu bisa menggunakan dengan uji Kubuni atau tes Kubuni. Nanti untuk tekniknya akan kita bahas di pertemuan praktikum, ya, pada saat praktikum. Kemudian tes biologis, ya, pada kuda dan babi itu juga bisa kita lakukan dengan melakukan uji biologis, ya. Tapi ini sekarang sudah banyak ditinggalkan, ya, karena sudah ketinggalan zaman, ya. Kemudian pemeriksaan PMSG, ya. Jadi tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa pada kuda itu mempunyai hormon yang spesifik yang dihasilkan oleh plasenta fetalis, ya, pada kuda betina yang bunting, yaitu PMSG atau pregnant mare serum gonadotropin. Mulai diproduksi pada umur 50 sampai 110 hari masa keguntingan. Diagnosa ada tidaknya hormon PMSG dalam plasma kuda bunting bisa dilakukan dengan pemeriksaan bio-IC atau dengan HI test, ya. Nanti kalau Anda memiliki buku kebidanan bisa dipelajari di situ. Pemeriksaan hormon HCG ini biasanya dilakukan pada wanita, ya, pada wanita hamil. Mungkin ini ya tekniknya bisa dengan bio-IC, yaitu dengan Gallium test atau dengan HA test, ya. Kalau sekarang menggunakan tes pack itu mungkin semacam HA, ya. Jadi ada strip-strip gitu kan, ya, kalau kita mendiagnosa kehamilan pada wanita, ya. Kemudian ini RIA sudah kita tinggalkan, ya, tapi kita ganti dengan ELISA. Jadi RIA atau ELISA itu merupakan pemeriksaan hormon yang bersifat kuantitatif, ya. Ya, kalau RIA itu menggunakan tracernya ada radioaktif, ya, atau labelnya dengan radioaktif, ya. Jadi mungkin kita tidak usah bahas ini, nanti ada di praktikum, ya, akan dijelaskan oleh Dr. Susanita, ya, pada saat praktikum. Ini dengan USG, ya, jadi diagnosa kebuntingan itu bisa kita lakukan dengan ultrasonografi yang didasarkan pada fenomena Doppler dan prinsip pulse echo, ya. Jadi pada fenomena Doppler akan ada detektor pulsus pada fetus, ya, yang bersifat ultrasonik, ya, yaitu untuk mengukur denyut jantung fetus mulai pada umur kebuntingan 6 sampai 7 minggu, ya. Nah, ini juga nanti mungkin ada praktikumnya yang akan diberikan oleh Profesor Heri, ya. Ya, jadi bisa menggunakan prinsip pulse echo ultrasound, ya, dengan AMUD atau BMUD, ya. Nah, ini, ya, jadi ini adalah diagnosa kebuntingan dengan menggunakan USG ultrasonografi. Nah, mesin USG itu terdiri dari konsul unit dan transducer atau probe, ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di praktikum. Ini, ya, jadi ini adalah BMUD, ya, ada tipe transducer atau probe yang berdasarkan pola displaynya. Jadi ada sektor atau probe yang bersifat transducer atau linear transducer. Aplikasinya, ya, bisa dengan untuk pemeriksaan sistem genital, ya, bisa melalui dinding abdomen atau melalui rektum, dalam rektum atau transrektal, ya. Jadi dinding abdomen atau transabdominal biasanya pada hewan-hewan kambing, domba atau babi, ya. Kemudian kalau transrektal itu pada hewan-hewan seperti kuda, ya, sapi atau domba juga. Ini, ya, apabila probe itu akan mendapatkan gas atau udara, maka akan mempengaruhi pencitraan dari organ di baliknya.
Caranya adalah pada probe kita berikan banyak pelumas, ya, pelumas kebidanan, misalnya gel atau minyak mineral untuk kontak maksimal probe, mengurangi risiko kerusakan pada mukosa rektum. Itu cara kita menggunakan probe pada USG. Nah, pada pemeriksaan diagnosa kepentingan dengan ultrasound, ya, USG ini, ya, kita akan mendapatkan pencitraan berdasarkan struktur yang kita kenakan pada probe dari USG itu. Misalnya kalau struktur itu berisi cairan seperti folikel, kista atau kantong fetus, ya, itu biasanya dia akan mencitrakan berwarna atau tampak hitam pada pada monitor, ya, karena bersifat anechogenik atau non echogenik, ya, jadi dia tidak sedikit atau tidak mereflekskan suara, ya, jadi tampak hitam. Jaringan padat atau tulang seperti tulang otot akan memantulkan gelombang suara sampai 99%, artinya bersifat hiper echogenik, ya, jadi akan tampak berwarna putih. Kemudian jaringan lain akan tampak abu-abu, ya, dengan berbagai bayangan. Misalnya itu pada ovarium gitu, ya, itu biasanya akan jaringan-jaringan yang jaringan lain misalnya itu bisa kelihatan abu-abu. Gelombang ultrasound bisa tidak terdengar telinga manusia, bisa dipakai pada frekuensi 1 sampai 10 MHz. Ring frekuensi 3,5 sampai 7,5 MHz. Ya, ini ultrasound, ya, dengan trade off, ya, atau ini tadi, ya, jadi frekuensi bisa lebih rendah atau bisa lebih tinggi, tergantung pada penetrasi dari pencitraan dari jaringan yang berada di bawahnya atau pencitraan dari jaringan yang lebih superficialnya. Manfaat USG, ya, manfaat ultrasonografi untuk bidang reproduksi, di samping untuk diagnosa kepentingan dini, juga bisa dipakai sebagai deteksi untuk patologi ovarium dan uterus. Ya, misalnya pada struktur-struktur pada ovarium, itu kita bisa mengetahui apakah itu folikel. Kalau folikel biasanya akan tampak hitam, ya, karena ada mengandung cairan. Corpus luteum berwarna abu-abu, ya, abu-abu sedang atau lebih tua dari stroma ovarium, ya. Kemudian kista ovarium juga akan terdeteksi dengan USG, misalnya kalau ada kista folikel, kista luteal, kemudian ada penimbunan cairan abdominal seperti ada piometra dan terus, ya, itu bisa terdeteksi juga dengan USG. Kemudian bisa dipakai untuk pemantauan aspirasi folikel, misalnya pada saat kita melakukan superovulasi, pada saat kita melakukan fertilisasi in vitro, ya, dan juga untuk tujuan penelitian, misalnya kita melakukan penelitian untuk mengetahui jumlah folikel dan CL-nya berapa, kemudian diameter folikel dan CL-nya, ya, identifikasi folikel yang dominan, itu bisa kita lihat, kita periksa dengan menggunakan USG. Nah, untuk diagnosa kepentingan dini, ya, bisa dipakai untuk mengidentifikasi dini hewan yang tidak bunting, jauh kurang invasif dibandingkan dengan palpasi rektal, ya, memang lebih invasif palpasi rektal, kan, ya. Kemudian diagnosa kepentingan bisa untuk mengetahui status kepentingan, viabilitas fetus, estimasi umur fetus, jumlah fetus, penentuan jenis kelamin fetus, bahkan sekarang bisa untuk PHL, ya, penentuan hari kelahiran, ya. Nah, ini status kepentingan, bisa bunting atau tidak, bisa untuk kepentingan dini, ya, cepat dan akurat sedini hari ke-26, ya, akan kita ketahui adanya selaput amnion yang berwarna putih terang, cairan amnion hitam, dan fetus dalam amnion dengan garis tepi putih sedang dan bayangan abu-abu. Kemudian di atas hari 90 hari, ya, fetus tidak dapat dicitrakan secara in toto karena ukurannya dibandingkan bidang pandangnya yang lebih besar. Viabilitas fetus dengan memeriksa denyut jantung fetus pada hari ke-25, ya, pada sapi. Kemudian estimasi umur fetus, ya, pengukuran fetus, umur dan ukuran, ya, untuk umur fetus dan sebagainya. Jumlah fetus, ya,
pada sapi dengan identifikasi dini keturunan kembar dan sebagainya. Kemudian penentuan jenis kelamin fetus ya, juga bisa mungkin dengan USG 3 dimensi dan sebagainya ya. Nah, ini pada domba juga biasanya diagnosa kepentingan itu yang sering dilakukan adalah dengan menggunakan USG. Di samping dengan menggunakan teknik palpasi abdominal, ya, palpasi bimanual. Jadi posisinya biasanya domba dalam keadaan posisi berdiri dengan menggunakan kandang penjepit dan dilakukan secara transabdominal untuk deteksi kepentingan, atau bisa juga dengan transrektal ya. Kemudian bisa dengan berbaring posisinya, berbaring dorsal ya, dengan menggunakan kandang penjepit putar dan secara transrektal. Ini ya, jadi transrektal dengan posisi berdiri, kemudian transrektal dengan posisi berdiri sektor ya, dan transrektal berbaring dorsal. Oke, itu mungkin ada yang ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Sekarang jam 9:30. Apakah hari ini ada praktikum ya? Sudah langsung praktikum atau belum? Ada praktikum, dokter. Belum dijawab sama dokter. Prof Budi? Sama dokter Tijo. Prof Budi nyuruh kita untuk menghubungi Dokter Cu? Iya, dokter Cu. Oh. Kalau menurut jadwalnya sudah dibagi belum jadwal praktikum? Kalau menurut jadwal praktikum itu tuh tulisannya yang di kolomnya itu dari mulai jam 10. Cuma karena nanti kan ada Jumatan, dokter. Terus tulisan bagian atasnya tuh ada jam 1 gitu. Oh gitu. Berarti harus nunggu konfirm dari dokter Cu ya? Iya, dokter. Iya. Baik, untuk pertemuan kita siang hari ini, apakah sudah cukup? Atau perlu ada yang perlu dibahas, didiskusikan mungkin? Atau sudah jelas? Jadi untuk buku kebidanan ya, mungkin bisa dikoordinir oleh Komting, harganya 40.000. Saya tapi cek dulu ya, apakah bukunya masih mencukupi ini untuk semester ini, untuk semua mahasiswa. Ya, karena kita 2 tahun pandemi itu, kita tidak ngecek ini jumlah bukunya di kantor. Belum saya cek jumlahnya. Mudah-mudahan saya masih cukup untuk semua mahasiswa di semester 7 yang mengambil mata kuliah IKK ini. Ya, jadi di samping Anda mempelajari buku kebidanan, juga tadi di bahan bacaan ya, di referensi itu bisa menggunakan, meminjam mungkin di koleksi khusus ya, Hafez. Kemudian itu tadi bukunya Nox tadi ya, itu untuk bahan-bahan belajar ya. Jadi tolong, karena IKK ini nanti bahannya banyak sekali ya, kalau Anda menghadapi UAS sehingga perlu dipersiapkan mulai awal cara belajarnya ya, supaya nanti tidak jangan sampai tidak lulus, karena kalau semester 7 ini sampai tidak lulus, Anda harus mengulang semester depannya. Masa bisa? Nggak bisa, kecuali kalau ada semester pendek ya kan, harus diulang di semester 9, sehingga nanti bisa lulusnya mundur ya kan. Nah, itu jangan sampai terjadi. Mudah-mudahan nanti mata kuliah IKK ini semuanya bisa lulus ya di semester 7 ini dan mendapatkan nilai yang bagus. Dan juga ilmunya yang disampaikan oleh dosen bisa diserap dengan baik, sehingga nanti pada saat PPDH Anda sudah bisa memahami ya dan mengaplikasikannya gitu. Oke, cukup. Yang lain mungkin ada yang tanyakan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Ya, jadi Anda bisa